Bab 119. Xin Si begitu sombong bahkan dia dengan sengaja mengancam kedua wanita di kandang babi di depan semua orang. Kedua perempuan di kandang babi, kakak ipar kedua dan kakak ipar ketiga, biasa selalu dikendalikan olehnya, jadi sekarang jika mereka bicara, akan menjadi musibah bagi mereka. Kedua perempuan itu menundukkan kepala karena ketakutan. Menghadapi panggilan Luo Sanshan, mereka hanya bisa menutup mata. Luo Sanshan memelototi Xin Si dengan marah dan meraung, kakak ipar kedua, kakak ipar ketiga, jangan takut padanya. Sekarang aku kembali, dia tidak berani melakukan apapun padamu. Nyonya Xin Si mencibir dari samping, sementara kakak ipar kedua dan ipar ketiga menggigil di kandang babi. Mereka semua mengerti bahwa apa yang dikatakan Xin Si adalah benar. Luo Sanshan sekarang adalah seorang wanita yang sudah menikah. Bahkan jika Luo Sanshan terlihat semakin kaya sekarang, dia tidak bisa melampaui batas dan menjadi penolong bagi mereka berdua. Bagaimanapun juga, dia adalah orang luar sekarang. Dia akan pergi suatu hari nanti. Begitu dia pergi, mereka pasti akan menderita pada akhirnya. Oleh karena itu, mereka takut dan tidak berani memandang Luo Sanshan. Xin Si merasa sedikit bangga. Dia melihat pakaian Luo Sanshan yang bersih dan sopan, dan sedikit kebencian muncul di matanya. Dia diam-diam bersumpah bahwa cepat atau lambat, semua barang-barang dari Luo Sanshan ini akan menjadi miliknya. Adik ipar Luo, dengar, aku telah memberitahumu bahwa mereka gila, mereka tidak akan mau mendengarkanmu, ayo kembali ke rumah, di sini panas. Xin Si segera berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan mencoba mendekat dan menarik Luo Sanshan pergi. Dia juga sangat berkulit tebal. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Di saat dia mengancam orang lain, dan saat berikutnya, dia bisa tersenyum dan berbicara kepada mereka. Luo Sanshan marah sekaligus takut melihat senyumannya. Dia tiba-tiba teringat rasa takut didominasi oleh wanita ini beberapa tahun yang lalu. Saat itu, dia masih memiliki saudara ipar kedua dan saudara ipar ketiga untuk membantunya, tetapi Luo Sanshan masih bisa ditindas oleh Xin Si. Ketika sekarang dia memikirkannya, tulangnya terasa sedikit dingin. Tepat ketika Luo Sanshan ketakutan, Qiu Yaoer tiba-tiba berjalan ke arahnya, dan memukul papan kayu kandang babi dengan kapak. Penyekat ini dapat dipindahkan dan digunakan untuk mengusir babi, untuk disembelih setelah dipelihara menjadi besar. Namun kini, beberapa papan kayu pecah terbelah menjadi dua bagian oleh kapak Qiu Yaoer. Dia mengayunkan kapak terang itu seperti kincir angin. Setelah beberapa pukulan, semua papan kayunya patah. Xin Si berteriak, apa yang kamu lakukan? Menghancurkan kandang babiku, dasar jalang kecil. Harimau besar dan harimau kecil, apakah kalian sudah mati? Mengapa hanya melihat orang lain menghancurkan kandang babi kita? Raungan Xin Si segera menarik harimau besar dan harimau kecil, dan keduanya tanpa sadar ingin kembali. Tetapi mereka dihentikan oleh Chen Xiaobing dan yang lainnya. Chen Ce bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, saudara ipar, sebagai laki-laki, kamu tidak boleh terlalu lembut. Jika kalian tidak berani menghadapinya, biarkan kami yang melakukannya, jika kalian memaksa ke sana, aku minta maaf karena akan sedikit kasar. Chen Xiaobing, Da Zuang dan Yuli melangkah maju dan menahan harimau besar dan harimau kecil. Mereka sendiri adalah orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab, tetapi mereka terlalu takut untuk berani melakukan apapun terhadap Xin Si, dan mereka juga tidak berani melakukan apapun pada Chen Xiaobing dan yang lainnya, mereka sangat cemas sehingga mereka berbalik. Lembut. Ini adalah evaluasi Chen Ce terhadap mereka. Situasi keluarga Luo mungkin sangat berbeda dari apa yang dibayangkan Chen Ce. Dominasi Xin Si ini sangat kuat, dikhawatirkan keluarga Luo telah lama tersiksa. Istri kedua dan ketiga Luo Dahu, dipenjara di kandang babi, tapi bagaimana dengan orang tua dan adik perempuan Luo Sanshan? Tong Dalei belum kembali. Chen Ce yakin dengan kemampuannya dan perilaku dominan Xin Si di desa, dia pasti bisa mendapatkan informasi yang diinginkan Chen Ce. Untuk menghindari kecurigaan, Chen Ce mengajak harimau besar dan harimau kecil berdiri jauh dan tidak mendekat. Xin Si berteriak, dan dia mencoba menangkap Qiu Yaoer, tetapi begitu dia melangkah maju, Qiu Yaoer meletakkan kapak di bahunya dan berbalik untuk menatap Xin Si dengan tajam. Kaki Xin Si segera membeku di sana seolah-olah berakar, dan dia tidak berani mengambil langkah maju. Namun dia bukan tipe bos yang mudah dirugikan, sehingga dia langsung memarahi kedua anaknya. Tinker Bell, Gongjing kecil, apakah kalian juga mati? Pernahkah kalian melihat ibumu diintimidasi?
Ayo gigit, dan garuk mereka. Dia berteriak keras, tapi kedua anaknya terlalu malu untuk melangkah maju. Begitu mereka datang, mereka dikendalikan oleh Xinzi seperti ayah mereka, dan mereka tidak punya hak atas kebebasan hidup sama sekali. Terlebih lagi, mereka sangat jujur. Bibi Luo Sanshan baru saja memberi mereka permen pertama dalam hidup mereka. Jadi mereka hanya menggerakkan langkahnya, tapi tidak berani melangkah maju. Xinzi meneriaki mereka, memarahi mereka dengan kasar, dan mengucapkan semua kata-kata kutukan. Itu tidak seperti seorang ibu yang memarahi anaknya sendiri, tetapi seperti musuh hidup dan mati yang memarahi pihak lain. Qiu Yaoer mengerutkan kening saat mendengar ini, dia ingin memukul dan membunuh wanita jalang ini dengan kapak. Luo Sanshan mengabaikan Xinzi, tetapi berbalik dan kembali ke kereta. Dia pertama-tama memandang kedua pria tua itu dengan nada meminta maaf, lalu mengeluarkan 2 potong pakaiannya dari tas kopernya, dan kemudian dia segera kembali ke kandang babi, masuk melalui celah yang dibuka oleh Qiu Yaoer, menarik kakak ipar kedua dan kakak ipar ketiga, dan mengenakan pakaian pada mereka. Kedua wanita itu berlinang air mata, tetapi mereka tidak berani melawan. Mereka secara pasif ditarik oleh Luo Sanshan. Hanya kakak ipar ketiga yang berkata, Sanshan, ini, pakaian yang sangat bagus, kami tidak pantas memakainya. Luo Sanshan menangis lebih sedih lagi saat mendengar ini. Dia tidak menyangka setelah dia pergi, kehidupan kedua saudara iparnya akan begitu sulit. Alasan mengapa mereka hidup seperti ini, mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka membantunya sejak awal. Memikirkan hal ini, tangan Luo Sanshan gemetar. Dia sangat marah dan ingin memukuli wanita gemuk yang masih mengumpat di luar. Xinzi masih mengoceh dan mengutuk orang. Melihat Luo Sanshan mendandani kedua wanita itu dan mengeluarkan mereka dari kandang babi, dia memarahi mereka dengan lebih semangat. Faktanya, siapapun tahu bahwa meskipun dia memarahi anaknya sendiri, tujuan dia sebenarnya memarahi Luo Sanshan. Kalian berdua binatang kecil, aku membesarkanmu dengan sia-sia, dan sekarang aku tahu bahwa kalian telah bergabung dengan orang luar untuk menyakitiku. Dasar bajingan. Omelan itu sungguh tak tertahankan dan sangat tidak enak untuk didengar. Diam. Luo Sanshan bergegas dan memelototi pihak lain, beraninya kamu mengutuk. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada kakak ipar kedua dan kakak ipar ketiga. Mereka adalah manusia, bukan babi, kamu orang yang berhati jahat dan beracun. Hei wanita, bagaimana hatimu bisa begitu buruk? Xinzi mencibir, oh, bukankah kedua wanita jalang ini seperti babi? Mereka tidak bisa melahirkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya menyia-nyiakan makanan, saya membesarkan mereka di kandang babi. Memangnya kenapa? Saya juga masih harus memberi mereka makan dan minum. Lihat, mereka sama gemuknya dengan babi. Semakin banyak Xinzi berbicara, dia menjadi semakin antusias, dan dia bahkan mengungguli Luo Sanshan. Kalian berdua jalang, siapa yang mengizinkan kalian keluar? Beraninya kalian masih memakai pakaian. Apakah kalian pantas memakainya? Lepaskan. Dia melambaikan tangannya dan memberi mulut besar pada mereka berdua, lalu mengulurkan tangan dan melepas pakaian mereka. Gerakannya sangat cepat sehingga kedua wanita itu tidak tahu bagaimana melawannya, dan mereka berdua menurut dan dia segera melepasnya. Tiba-tiba dia telanjang lagi. Xinzi jelas melakukannya dengan sengaja. Dia tahu bahwa alasan mengapa kedua wanita ini tidak berani keluar adalah, mereka takut dan malu karena mereka berdua telanjang. Lalu dia akan semakin mempermalukan mereka, sama seperti mempermalukan Luo Sanshan. Luo Sanshan terkejut. Dia tidak menyangka Xinzi begitu berani. Melihat Xinzi memasukkan 2 set pakaian baru ini ke dalam pelukannya, Luo Sanshan melangkah maju dan meraihnya, apa yang kamu lakukan? Saya memberikan ini kepada saudara ipar kedua dan saudara ipar ketiga. Hei, mereka tidak pantas memakainya. Lagi pula, aku melepasnya, jadi apa hubungannya denganmu? Luo Sanshan jelas bukan tandingan wanita tak tahu malu ini, dan wajahnya membiru dan putih untuk beberapa saat ketika dia terkejut. Tapi tidak masalah, Qiu Yaoer akan mengambil tindakan. Dia melangkah maju, mengangkat kapak, dan berkata dengan dingin, kembalikan kepada mereka, atau aku akan membunuhmu. Xinzi sangat ketakutan dengan postur ini sehingga dia mengertakkan gigi. Dia ingin sekali berkata dengan tegas, jika kamu punya nyali, kamu bisa memotongku. Tapi dia tidak berani bertaruh, bagaimana jika Qiu Yaoer benar-benar memotongnya. Bagaimanapun,
Meskipun Qiu Yaoer terlihat sangat cantik, perilakunya gila. Xinzi membeku dan tidak bergerak. Kemudian Luo Sanshan mengambil pakaiannya dan mengenakannya pada saudara ipar kedua dan ketiga lagi. Xinzi mendengus dingin, pakailah sekarang. Paling buruk, aku akan melepasnya setelah dia pergi. Benarkah? Kalau begitu kami tidak akan pergi, kami akan tinggal di sini. Pada saat ini, Chen Ce berjalan dan menendang pintu pagar hingga terbuka sambil tersenyum. Bab 120. Rumah keluarga Luo sebenarnya berbeda dengan luar. Halaman dijaga cukup bersih, dan di ruang tamunya dipenuhi makanan. Jelas, bukan hal yang tidak masuk akal jika Xinzi menjadi begitu gemuk. Melihat Chen Ce menendang pintu pagar dengan kasar, Xinzi langsung berteriak. Hei, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu merusak pintu pagarku? Kamu harus membayarnya jika kamu mendobraknya. Dia memamerkan gigi dan cakarnya dan bergegas ke depan, mencakar wajah Chen Ce dengan kukunya yang tajam. Dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukan hal semacam ini, karena dia biasanya berurusan dengan laki-laki di desa. Laki-laki di rumah keluarga Luo pun sudah lama ditakuti olehnya, dan laki-laki di luar tidak berani terlalu banyak terlibat dengannya, pertama karena memalukan, dan kedua, memang karena dia sangat kuat. Kekuatan tempurnya memang cukup ganas, dengan beberapa bekas darah tertinggal di kukunya saat menangkap seseorang. Ini adalah senjatanya yang selalu tak terkalahkan, tapi hari ini dia jelas tidak seberuntung itu. Begitu dia membuka kakinya, Qiu Yaoer bergegas dan berhenti di depan Chen Ce. Dia telah ditakuti oleh Qiu Yaoer beberapa kali, tapi kali ini Xinzi berusaha sekuat tenaga dan benar-benar meraih wajah Qiu Yaoer. Matanya berbinar, dan dia merasa senang sekali bisa menggaruk wajah kecil gadis cantik ini secara langsung. Namun, sebelum dia bisa menangkap Qiu Yaoer telah mengangkat kakinya dan menendang perutnya dengan keras. Meskipun Qiu Yaoer terlihat sangat loli, kakinya sangat panjang, dan dia juga sangat kuat. Dia menendang Xinzi yang berbobot setidaknya 140 hingga 150 kg sekaligus. Xinzi tiba-tiba mulai meratap seperti orang gila. Aduh, serius, ada yang ingin membunuh orang, cepat kemari, ada perampok masuk desa dan membunuh orang di siang bolong, tolong cepat lapor ke pihak yang berwajib. Sambil berteriak dan mengumpat, penduduk desa, yang awalnya sangat ingin tahu tentang urusan keluarga Luo, secara alami berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Namun, tidak ada yang maju untuk membantu. Meskipun semua orang menunjuk dan menonton kesenangan itu, tidak ada yang bodoh. Siapa yang akan menyinggung perasaan Chen Ce, dan orang desa tidak akan mau berkonflik demi Xinzi. Penduduk desa memiliki kesan yang baik terhadap mereka, karena mereka menaburkan gula permen segera setelah mereka memasuki desa. Sebaliknya, Xinzi memiliki reputasi sebagai orang yang licik di desa. Sebaliknya, seorang lelaki tua yang setia melambai kepada Chen Ce, anak muda, Nyonya Xinzi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ada orang-orang di atasnya. Jika Anda menyinggung perasaannya, tidak akan ada hasil baik yang bisa diperoleh. Akan lebih baik cepat pergi. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa pergi jika sudah terlambat. Chen Ce tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan, tapi hari ini aku di sini untuk mengunjungi mertuaku. Bagaimana aku bisa pergi tanpa menemui mereka? Apakah kamu bercanda? Luo Sanshan akan sangat membencinya jika dia pergi begitu saja. Dia hampir putus asa sekarang. Kedua saudara iparnya yang baik dibesarkan seperti binatang. Tapi ketika Chen Ce melihatnya marah, sepertinya dia lupa betapa kuatnya dia. Setelah melihat Xinzi seperti tikus yang berguling-guling di tanah, Chen Ce berjalan ke arah Luo Sanshan, menundukkan kepalanya ke dekat telinga Sansan dan berbisik, Sanshan, apakah kamu lupa kemampuan seperti apa yang kamu miliki? Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah kandang babi. Luo Sanshan terkejut sesaat, lalu tiba-tiba terbangun. Wajahnya berseri-seri, terima kasih, suami. Dia mengerti. Dia segera berlari ke kandang babi lagi dan berbisik kepada dua babi besar yang gemuk itu. Xinzi masih berguling-guling di tanah, memercik, dan mengutuk semua orang. Dahu, Xiaohu, Luo Sanshan, Chen Ce, dan bahkan dua lelaki tua di kereta itu pun tak luput dimarahi olehnya. Siapapun yang dimarahi seperti ini akan marah, begitu pula Chen Ce, dan penduduk desa tidak berani berbicara. Saat ini, apa yang paling ingin dilihat semua orang terjadi? Mereka melihat dua ekor babi gemuk besar di kandang babi,
dengan berat lebih dari 100 hampir 200 kilogram, tiba-tiba bergegas keluar dari kandang babi. Mereka seperti pejuang yang menuntut cinta. Mereka bergegas keluar dengan dentang, melolong dan menjerit, dan bergegas menuju Xinzi. Ketika Xinzi mendengar suara itu, dia menoleh ke belakang dan langsung bertemu dengan babi gemuk pertama. Babi gemuk besar itu menggigitnya, mengguncangnya beberapa kali, lalu menyenggolnya dengan hidungnya, menjatuhkannya lalu melangkahi tubuhnya lagi. Seperti yang kita ketahui bersama, kaki babi berbentuk segitiga dan sangat menyakitkan jika diinjak. Xinzi berteriak setelah diinjak beberapa kali. Dia tertegun sekarang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa babinya sendiri akan menyerangnya suatu hari nanti. Dia tidak hanya memukulnya, dia juga menggigitnya, yang sangat menyakitkan. Gigitannya ada di lengannya, sehingga membuatnya terangkat dari tanah. Perasaan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Xinzi. Namun, dia baru saja melolong 2 kali ketika babi gemuk kedua bergegas lagi dan memukul punggungnya, menjatuhkannya ke tanah. Namun kedua babi itu tidak berniat melepaskannya. Mereka menyerang berulang kali, menggigit dan menginjak-injaknya. Penduduk desa di sekitarnya tercengang dan terus berbicara. Apa yang terjadi? Mengapa kedua babi ini melawan wanita kejam ini? Mungkinkah karena dia biasanya memukuli kedua babi ini terlalu keras, dan akhirnya mereka melawan? Apakah itu mungkin? Bagaimana babi bisa melawan? Faktanya ada di depan kita. Jika wanita galak ini tidak terlalu kejam terhadap mereka, bagaimana bisa dua babi besar gemuk ini menggigit orang? Ya, bisa jadi, mereka tidak memukul orang lain, tetapi hanya menggigit dan mengunyah wanita galak ini. Mereka pasti membalas dendam padanya. Penduduk desa terus berbicara. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa kedua babi gemuk ini diperintahkan untuk menggigit orang? Luo Sanshan juga keluar dari kandang babi. Melihat wanita galak ini dipukuli oleh 2 ekor babi gemuk besar, hingga dia menjerit kesakitan dan tidak bisa berdiri, dia menghela nafas lega. Nyaman sekali, wanita ini begitu sombong, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan balasannya. Dahu dan Xiaohu, si harimau kecil dan besar, ingin datang untuk membantunya, tetapi Chen Xiaobing dan yang lainnya menghentikan mereka. Adapun kakak ipar kedua dan adik ipar ketiga, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur, tapi diam-diam bersukacita. Xinzi telah menindas mereka begitu lama dan membuat mereka sangat menderita. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia sekarang, karena melihat Xinzi bernasib buruk. Hanya saja betapapun bahagianya mereka tidak berani menunjukkannya terlalu banyak, dan mereka bahkan tidak berani melihat Xinzi menderita secara terbuka, jelas karena mereka khawatir akan balas dendamnya nanti. Chen Ce tidak mengkhawatirkan balas dendamnya, dia hanya khawatir apakah kedua babi gemuk besar ini akan mempermainkannya sampai mati. Tapi menilai dari penampilan Luo Sanshan, seharusnya dia sudah mengukur tindakannya. Benar saja, setelah beberapa saat, Luo Sanshan menjentikkan jarinya dan berkata kepada kedua babi gemuk itu, "Oke, ayo kembali ke kandang babi." Kedua babi gemuk itu kehabisan nafas saat ini. Beberapa gelembung putih sudah keluar dari mulut mereka. Setelah mendengar perintah Luo Sanshan, mereka tidak ragu-ragu. Dia kembali ke kandang babi dan berbaring, terengah-engah. Saat ini, Xinzi telah disiksa seperti wanita gila. Dia digigit berkali-kali oleh 2 ekor babi. Meskipun gigi babi itu tidak tajam, namun sangat kuat. Tempat di mana Xinzi digigit semuanya berwarna hijau dan ungu, wajahnya berlumuran lumpur, hidungnya patah, dan darah mengalir. Dia menangis dengan keras, seolah-olah dia telah dianiaya secara besar-besaran. Oke, kalian semua bergabung untuk menggertakku, bajingan, tunggu saja tunggu aku akan meminta saudaraku datang, mereka akan memukulmu sampai mati, tunggu saja aku. Xinzi bangkit dan tertatih keluar. Chen Xiaobing memandang Chen Ce dan bertanya apakah dia ingin menghentikannya. Chen Ce menggelengkan kepalanya, biarkan dia pergi. Aku ingin melihat siapa yang bisa dia panggil. Xinzi dipukuli, dan Luo Sanshan mengambil inisiatif dan mengundang semua orang ke dalam rumah. Kami tidak bisa membiarkan semua orang tinggal di luar. Meski hari ini mendung dan tidak ada sinar matahari, namun sinar ultraviolet pada siang hari masih sangat terik. Kakak ipar kedua dan ipar ketiga kembali sibuk, merebus air dan membuat teh, menata meja, dan mengundang orang-orang terhormat seperti Wang Hongwen dan lainnya untuk masuk dan duduk. Chen Ce tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Wang Hongwen, itu membuat dekan tertawa. Wang Hongwen tidak peduli, bagus.
Menarik melihatmu menghajar wanita tangguh desa ini. Tapi aku sedikit lapar. Aku perlu makan lebih banyak. Tentu saja Dekan, duduklah sebentar dan aku akan mengaturnya. Chen Ce pergi memeriksa tempat makanan keluarga Luo dan menemukan masih ada tepung putih yang bagus. Dia memanggil Luo Sanshan untuk menguleni tepung putih, lalu memotong daging segar yang dia bawa dari kota. Dia juga membawa sayuran, kubis dan lain-lain untuk membuat mie pangsit untuk dimakan. Mie-nya sudah siap, tapi kakak ipar kedua dan kakak ipar ketiga tidak berani bergerak. Bab 121. Kakak ipar kedua, kakak ipar ketiga, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Tolong bantu aku secepatnya. Luo Sanshan menambahkan air ke dalam baskom sambil berbicara. Kakak ipar kedua berbicara dengan ketakutan dan hati-hati, Sanshan, tidak bisakah kita makan biji-bijian saja? Jika kita makan tepung putih ini, dia akan membunuh seseorang ketika dia kembali. Kakak ipar ketiga juga mulai mengobrol, iya, di hari kerja, dia satu-satunya di keluarga yang memenuhi syarat untuk makan tepung putih, dan semua orang makan biji-bijian. Dari cerita mereka, Chen Ce secara kasar mengetahui orang seperti apa Sinsi ini. Dalam satu kalimat, dia adalah orang yang sangat egois. Dalam keluarga sebesar keluarga Luo, dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk makan mie putih, nasi poles, dan daging, bahkan suami dan kedua anaknya, hanya bisa makan biji-bijian. Adapun mereka berdua, mereka hanya makan dan minum bersama babi. Ini juga alasan mengapa semua orang sangat kurus, tetapi Sinsi sangat subur, sangat gemuk sehingga dia tidak jauh berbeda dengan dua babi besar yang gemuk itu. Tidak masalah. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Orang-orang di sini hari ini semuanya adalah orang-orang terhormat. Dia tidak bisa menimbulkan masalah. Chen Ce membujuknya lagi dan lagi sebelum mereka berdua berani setelah memandang satu sama lain. Saat ini, Tong Dalei kembali. Dia membawa kembali informasi yang diinginkan Chen Ce. Sinsi ini benar-benar bukan apa-apa. Dia cukup mendominasi, baik di rumah maupun di desa. Apa yang dipelajari Tong Dalei tentang Sinsi mirip dengan apa yang diketahui Chen Ce dan yang lainnya tentang mereka. Tapi ini bukan lagi yang ingin diketahui Chen Ce. Dia bertanya, apakah kamu sudah mengetahui keberadaan mertuaku dan adik iparku? Izinkan saya menjelaskan dengan jelas. Paman dan bibi ini telah dijual oleh Sinsi kepada Tuan Tanah Lao Kai dari desa sebelah. Adapun adik istri Tuan, Luo Qingqing. Saya mendengar dari penduduk desa bahwa dia melawan Sinsi dan akan dijual kepada para bandit di Gunung Erlang. Sekarang dia belum dijemput, dan telah dikirim ke rumah pemilik Lao Kai oleh Sinsi untuk sementara, melakukan pekerjaan sambilan bersama ayah ibunya di sana. Meski hanya orang luar, Tong Dalei merasa sangat marah setelah mendengar apa yang terjadi pada keluarga ini. Binatang buas ini, dia benar-benar menjual orang tuanya. Luo Sanshan mengutuk dan bergegas keluar rumah sambil menangis. Sanshan, jangan khawatir, kembalilah. Chen Ce memanggilnya. Luo Sanshan patuh dan kembali dengan mata merah, menatap Chen Ce dengan bingung. Chen Ce menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah menurutmu dia bisa melakukan hal-hal ini sendirian? Tanpa kakak laki-laki tertua dan kedua sebagai kaki tangannya, bisakah dia menjual mertuanya dan adik iparnya? Luo Sanshan bereaksi, bergegas keluar dengan marah, mencengkeram telinga harimau besar dan harimau kecil itu dan menyeret mereka masuk. Kalian berdua bajingan, apakah kalian masih manusia? Katakan padaku, apakah kalian menjual orang tua dan adik perempuan kalian? Di bawah pertanyaan Luo Sanshan, harimau besar dan harimau kecil tidak punya pilihan selain menjawab dengan jujur, memang merekalah yang membantu menjual orang tua mereka. Kakak iparmu, dia bilang ini demi kebaikan orang tua kita. Mereka dipukuli dan dimarahi olehnya di rumah dan tidak punya cukup makanan atau pakaian untuk dipakai. Jadi dia menjualnya kepada tuan tanah, di mana mereka akan memiliki makanan yang lebih baik, dan tambalan di pakaian mereka lebih sedikit. Dahu masih berdalih. Luo Sanshan sangat marah sehingga dia menendang perutnya, binatang, itu adalah orang tuamu. Kamu benar-benar menjual mereka dan kamu mengatakan itu demi kebaikan mereka sendiri. Kamu adalah putra tertua dari keluarga Luo kita. Ayah ibu membesarkan kita bersama-sama, tapi kamu benar-benar menjualnya, kamu. Luo Sanshan sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara dengan lancar. Chen Ce melangkah maju dan memeluknya, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan marah Sanshan, ayo pergi, tebus mertua dan adik perempuan kita dulu.
Tidak peduli betapa tidak berbaktinya kedua bajingan kecil ini, harimau besar dan harimau kecil, tugas yang paling mendesak sekarang adalah membawa kembali kedua orang tua Luo dan gadis kecil itu terlebih dahulu. Adapun cara menghadapi Xinzi dan harimau besar dan harimau kecil, kita akan membicarakannya nanti. Mengemudi kereta, Chen Ce membawa Luo Sanshan dan Qiu Yaoer keluar. Yang juga mengikuti mereka adalah Tong Dalei dan Chen Xiaobing. Da Zuang dan Yuli tinggal di rumah untuk melindungi kedua pria itu, dan pada saat yang sama mengawasi masakan kakak ipar kedua dan kakak ipar ketiga untuk mencegah mereka berhenti karena takut. Di tengah jalan, Chen Ce juga mengetahui dari mulut Tong Dalei alasan mengapa Xinzi ini begitu mendominasi. Xinzi ini cukup keren. Dia sebenarnya memiliki 6 saudara laki-laki. Beberapa dari 6 saudara laki-laki ini adalah perampok, ada yang pengusaha, dan ada pula yang tukang daging. Singkatnya, semuanya sangat sulit untuk diganggu. Hal yang paling mengagumkan adalah bahwa ada seorang yang telah lulus ujian kabupaten dan merupakan seorang sarjana lokal yang terkenal. Chen Ce mengerutkan kening, sarjana. Ya, namanya Xin Xiukai, dia adalah sosok yang sangat terkenal di desa Sibali. Serif di sini pun harus memberinya rasa hormat. Chen Ce tidak bisa berkata-kata. Di antara orang-orang yang biasa dia temui, kebanyakan dari mereka bermula sebagai pegawai negeri. Ada juga banyak cendekiawan dan sarjana, dan ada juga sarjana besar Konfusianisme seperti Wang Hongwen dan He Zong. Sekarang seorang sarjana lokal berani pamer di depannya. Namun, dari perkataan Tong Dalei, Chen Ce mengetahui bahwa selain sarjana Xin, keluarga Xin masih memiliki kepercayaan diri. Misalnya, ketua kedua bandit Gunung Erlang, adalah saudara ketiga Xinzi, Xin Yuan, dan kali ini Xinzi ingin menikahkan Luo Qingqing dengan bandit di sana. Ada juga ayah dari Xinzi, bernama Xinba. Konon dia adalah anak tertua ke-8 dalam keluarga tersebut. Pria ini dulunya adalah seorang bandit, dia juga adalah seorang pahlawan hutan hijau, dan melawan orang-orang Qiang. Dia bisa dianggap sebagai sosok yang legendaris. Kemudian, ia menetap di dekat desa Sibali, melakukan beberapa pertarungan sengit, dan mengusir para bandit. Belakangan, ia menjadi terkenal di desa Sibali karena ia melahirkan 6 orang putra. Bagi masyarakat di desa Sibali, keluarga Xin adalah keluarga legendaris. Mereka juga merupakan keluarga tuan tanah. Keluarga Xin memiliki ratusan hektar tanah dan menjalankan berbagai bisnis. Ini adalah salah satu alasan mengapa keluarga Luo dan penduduk desa tidak berani memprovokasi Xinzi. Secara umum, alasan mengapa Xinzi ini berani begitu percaya diri dan mendominasi keluarga Luo adalah karena keluarga Xin sungguh hebat. 2 tahun pertama pernikahan lebih baik, tetapi setelah Luo Sanshan menikah, Xinzi menjadi semakin sombong. Dia tidak hanya menjual orang tua keluarga Luo, dia juga akan menjodohkan adik perempuan Sanshan dengan bandit. Mereka tidak berani melawan sama sekali, bahkan putra dan putrinya sendiri menjadi budak Xinzi. Adapun kakak ipar kedua, kakak ipar ketiga, dan Luo Qingqing, mereka bukan tandingannya. Setelah mendengarkan penjelasan Tong Dalei, Chen Ce merasa ketika Luo Sanshan meminta babi untuk memukulnya tadi, pukulannya terlalu ringan. Ayah Luo dan ibu Luo dijual tidak jauh dari sana, di desa lain yang jaraknya 3 mil. Kereta Chen Ce berhenti di depan pintu rumah pemilik bernama Zeng. Keluarga Zeng adalah keluarga kaya, dan mereka juga memiliki penjaga gerbang. Melihat kuda-kuda cantik dan kereta mewah keluarga Chen Ce, penjaga gerbang segera pergi memberitahu kepala keluarga. Setelah beberapa saat, kepala keluarga Zeng, Zeng Tingji, datang bersama beberapa pelayan. Apakah Anda ada urusan dengan keluarga Zeng saya? Saya Zeng Tingji, kepala keluarga Zeng. Chen Ce hendak berbicara ketika tiba-tiba, Zeng Tingji melihat Tong Dalei dan Chen Xiaobing, dan segera berseru, "Oh, bukankah ini pahlawan pejuang harimau di desa Chenjia? Anda datang ke keluarga Zeng saya. Saya, Zeng Tingji. Saya sangat beruntung." Tong Dalei dan Chen Xiaobing sama-sama tercengang, lalu tertawa malu-malu. Mereka benar-benar tidak menyangka akan dikenali. Tapi Chen Ce berpikir ini adalah hal yang baik, dan manfaat dari perjalanan Tong Dalei dan Chen Xiaobing sebelumnya dengan harimau di sekitar 10 mil dan 8 desa ini menjadi jelas. Tong Dalei masih pandai berbicara dan menangani berbagai hal. Setelah dikenali, dia melangkah maju dan memberi hormat dengan tangan terkepal. Pahlawan petarung harimau tidak berani mengambil risiko. Tuan Zeng, kami datang ke sini hari ini untuk meminta sesuatu. Oh,
Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Zheng saya untuk membuat pahlawan petarung harimau berbicara. Zheng Tingji tampaknya cukup mudah diajak bicara, jadi Tong Dalei memperkenalkannya kepada Chen Ce, memberitahukan identitas Luo Shanshan, dan akhirnya mengatakan bahwa dia dan rombongannya ada di sini untuk menebus orang tua dan adik perempuan Luo Shanshan. Oh seperti itu. Zheng Tingji terkejut sesaat, lalu mengerutkan kening. Chen Ce mengira pihak lain ingin melakukan tawar-menawar, tetapi masalah ini berkaitan dengan orang tua Luo Shanshan. Bahkan jika dia akan ditipu, dia harus menerimanya. Tuan Zheng, sebelumnya keluarga Luo tidak punya pilihan selain menjual mertua saya kepada Anda. Saya yakin Anda juga tahu. Sekarang saya ingin melakukan sesuatu untuk istri saya, dan saya akan menebus mertua saya kembali. Tentu saja, saya pasti tidak akan membiarkan Tuan Zheng rugi. Bagaimana kalau saya membayarmu 2 kali lipat jumlah uang yang dikeluarkan untuk membelinya? Awalnya, Chen Ce mengira harga 2 kali lipat sudah cukup untuk membuat pihak lain mengalah. Namun di luar dugaan, pihak lain justru menggelengkan kepalanya. Bersambung ke bab selanjutnya.